Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran fisika hari ini. Sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu, apakah hari ini hadir semua? Hadir Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin doa. Baik, supaya kita hari ini dilancarkan, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Ramoza yang telah memimpin doa. Nah, langsung saja. Materi kita hari ini adalah susunan hambatan listrik. Nah, sebelum Ibu mau membahas susunan hambatan listrik, pada minggu lalu kita mempelajari tentang, ada yang tahu terkait apa? Hukum Ohm Ibu. Oke, benar. Nah, terkait hukum Ohm. Nah, untuk mengulang kembali, pasti pada ingat terkait hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu apa? Kira-kira apa bunyinya? Besaran apa saja yang ada pada hukum Ohm? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Hukum Ohm adalah hukum yang membahas tentang hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus. Iya, benar. Ada lagi yang ingin menyampaikan terkait hukum Ohm yang diingat? Ya Bu. Iya, silakan. Hukum Ohm adalah besarnya arus listrik yang mengalir itu sebanding dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, baik, tidak jauh beda dengan adik. Itu terkait hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan. Nah, berdasarkan bunyinya tadi, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana cara kita menuliskan persamaan dari hukum Ohm? Saya. Ya, silakan. I sama dengan V V per R. per R. Ya, benar sekali. I sama dengan V per R. Di mana di persamaannya juga kita bisa lihat I itu sama dengan V dan sebanding dengan V dan berbanding terbalik dengan R. Nah, itu tadi sudah berkaitan dengan hukum Ohm yang kita pelajari minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari terkait susunan hambatan listrik. Nah, balik lagi ke minggu lalu, pada saat akhir pelajaran, Ibu ada memberikan tugas terkait susunan hambatan listrik. Kalian mencari referensi ataupun teorinya saja, teori dasar. Nah, kira-kira dari yang sudah kalian dapatkan, apa saja yang kalian peroleh dari tugas yang sudah Ibu berikan terkait susunan hambatan listrik? Ya, silakan. Jadi yang saya dapat itu susunan hambatan listrik ada 3. Ya. Pertama bisa disusun secara seri. Kemudian yang kedua bisa disusun secara paralel. Dan yang ketiga bisa disusun secara campuran. Oke, bagus sekali. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, susunan hambatan listrik itu ada 3, yaitu susunan secara seri, yang kedua secara paralel, yang ketiga disusun secara campuran. Nah, kira-kira ada yang tahu perbedaan dari ketiga susunan itu? Ya, silakan. Kalau di rangkaian seri dia disusun sejajar lampunya. Ya, lalu Kalau yang paralel lampunya disusun secara bercabang. oke. Lalu terus bagaimana dengan campuran? Kalau yang campuran dia ada susunan lampu yang sejajar dan juga ada yang bercabang. Oke, benar seperti yang dikatakan Ade, jika seri itu hambatannya atau lampunya disusun secara sejajar. Nah, kita bisa lihat gambar rangkaiannya itu. Nah. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau susunan hambatan listrik yang secara seri itu dia berurutan ataupun sejajar.
sejajar, tidak ada percabangan. Nah, lalu yang paralel itu disusunnya secara ada cabangnya antar hambatannya. Nah, cabangnya itu ada di sini, di mana arusnya itu terbagi. Lalu di campuran itu perpaduan dari seri dan paralel. Nah, berdasarkan materi yang sudah Ibu paparkan ini, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi tadi kan Ibu udah jelaskan kalau seri itu dia sejajar, paralel itu bercabang. Nah, apa bedanya seri dan paralel dalam bentuk pembagian arusnya? Baik, pertanyaannya Ibu tampung terlebih dahulu. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Nah, kalau di rumah-rumah kita itu biasa pakai rangkaian seri, paralel atau campuran? Oke, terima kasih. Ada lagi? Apa kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Ibu cukupkan dulu ya untuk 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Ade dan pertanyaan dari Ramoza mungkin bakal Ibu rangkum. Nah, pertanyaan Alfi juga termasuk sebenarnya dalam kelebihan dan kekurangan dari seri dan paralel. Kalau yang seri itu, karena dia susunannya secara sejajar, otomatis buat arus listriknya itu buat arus listriknya itu dia sama antar semua hambatannya. Jadi di hambatan 1 dan hambatan 2 itu sama, yang terbagi itu tegangannya. Nah, kalau yang di paralel itu buat arusnya itu sama, yang terbagi itu buat arusnya, tapi yang sama itu tegangannya antar hambatannya. Nah, terus kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan dan kelebihannya kalau seri itu jika salah satu hambatan atau salah satu lampunya mati, maka yang lain akan ikut mati. Itu disebabkan oleh putus arusnya tadi. Nah, kalau yang di paralel, jika satu lampu padam, maka yang lain tidak ikut padam. Nah, kalau di rumah, pertanyaan tadi, di rumah itu kita menggunakan susunan hambatan secara paralel. Nah, karena jika saja pada saat kita mandi, nah terus kalau orang tua kita sedang menonton di ruang TV, seandainya di ruang TV rupanya mati, lampunya padam atau putus, pada saat kita mandi otomatis lampu akan ikut mati. Nah, itu kalau kita menggunakan seri. Jadi kita menggunakan paralel, pada saat satu lampu di sebuah ruang itu mati, maka ruang lainnya akan tetap terang. Nah, baik. Karena mungkin waktu kita tinggal sedikit dan materinya juga sudah habis. Nah, kira-kira apakah anak-anak ada yang mau menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya susunan hambatan seri itu dia ada 3. Yang pertama seri, yang kedua paralel, dan ketiga campuran. Ya. Ada lagi? Ya Bu, jadi kalau yang di rumah-rumah itu kita menggunakan rangkaian paralel supaya nanti kalau sesuai kebutuhan, kalau kita mau mematikan lampu di kamar satu, maka kamar lain atau ruangan yang lain itu tidak mati juga. Ya, baik. Ada lagi yang menyimpulkan? Saya Bu, jadi I itu selalu berbanding lurus dengan V dan selalu berbanding terbalik dengan R. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena Ibu rasa anak-anak pasti sudah paham nih. Nah, untuk Ibu tahu lagi apakah semuanya benar-benar sudah paham, Ibu menyiapkan kuis. Nah, kuisnya itu hanya ada 3 soal. Dan kuisnya Ibu berikan waktu 10 menit. Nah, kuisnya tidak jauh-jauh dari materi kita hari ini dan mungkin ada menyinggung terkait hukum Ohm. Oke, baik. Yang sudah selesai nanti bisa mengumpulkan ya. Sudah Bu? Oke, sudah Bu. Oke, cepat sekali ya. Ya Bu. Oke, berarti semua pada paham. Nah, semoga kuisnya mendapat nilai yang baik dan semoga betul-betul dipahami materi yang kita pelajari minggu ini dan yang minggu lalu. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, jadi Ibu akan memberikan tugas lagi sama seperti minggu lalu. Nah, untuk tugasnya kali ini mencari dan memahami materi terkait hukum Kirchhoff yang akan kita belajar minggu depan. Hukum Kirchhoff itu ada 2, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Jadi dipahami materinya, tidak perlu memahaminya sampai ke dasar-dasarnya, namun memahami materi dasarnya. Oke? Nah, baik, sekian pelajaran untuk hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi